Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 8. Kali ini kami akan membahas materi mengenai motivasi. Dengan saya Karina Lalulimbong dan teman-teman saya Febrina Amlia Utami, Latifah Zahra Nasir, dan Windy Trinadia. Baik, langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya. Pengertian dasar mengenai motivasi. Istilah motivasi berasal dari kata Latin yaitu movere yang artinya bergerak, to move, yaitu proses kejiwaan yang merupakan tujuan dan arah dari setiap perilaku. Motivasi merupakan seperangkat faktor dorongan yang menguatkan atau energize, menggerakkan atau direct, dan memelihara sustain perilaku atau usaha. Dorongan diwujudkan dalam berbagai usaha dan untuk memenuhi kebutuhan itu. Jika faktor pendorong itu sangat kuat, maka itu akan membentuk usaha yang keras untuk mencapainya, atau sebaliknya. Para ahli memandang motivasi itu bersumber dari dalam diri seseorang atau faktor internal, sedangkan penulis lainnya memandang bahwa motivasi timbul dari sumber-sumber di luar seseorang atau faktor eksternal. Semua itu tergantung di mana suatu kegiatan dimulai. Motivasi internal berasal dari diri seseorang, didukung oleh teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, dan motivasi berprestasi dari McLean. Sedangkan motivasi eksternal didukung oleh teori McGregor dan Herzog. Yang pertama, motivasi internal. Motivasi internal timbul dari dalam diri seseorang. Kebutuhan dan keinginan seseorang akan didorong berperilaku untuk mewujudkan kebutuhan dan keinginannya. Dalam suatu organisasi, motivasi internal dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu motivasi fisiologis, yaitu motivasi alamiah seperti lapar, haus. Yang kedua, motivasi psikologis seperti motivasi kasih sayang, motivasi mempertahankan diri, dan motivasi memperkuat diri. Selanjutnya motivasi eksternal. Motivasi eksternal adalah motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Berikut merupakan pengertian motivasi dari beberapa ahli, Maslow dan Yuki. Motivasi adalah pemberian atau penumbuhan motif. Diartikan pula hal atau keadaan menjadi motif. Yang kedua, menurut Hani Handoko, motivasi adalah keadaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Lalu selanjutnya masuk ke proses motivasi. Proses motivasional menunjukkan ada kebutuhan individu yang tidak terpuaskan dan mengakibatkan ia mengalami situasi tidak menyenangkan. Situasi yang tidak menyenangkan ini mendorong individu untuk memenuhi dan untuk ia melakukan tindakan atau usaha. Jadi tuntutan pemenuhan anggota yang belum terpenuhi menjadi motif pendorong mereka untuk memberi kontribusi yang optimum untuk kegiatan-kegiatan keorganisasian. Materi yang selanjutnya, pendekatan terhadap motivasi. A. Pendekatan tradisional. Menurut pendekatan ini, motivasi seseorang didorong oleh keinginannya untuk memperoleh gaji. B. Pendekatan hubungan manusiawi atau human relation. Pendekatan ini mengatakan bahwa motivasi seseorang didorong oleh keinginannya untuk berinteraksi dengan orang lain. C. Pendekatan human resource management. Pendekatan ini mengatakan kepentingan karyawan harus diperhitungkan. Yang selanjutnya, alat-alat motivasi. A. Material insentif. Alat motivasi yang diberikan itu berupa uang dan atau barang yang mempunyai nilai pasar. Jadi, memberikan kebutuhan ekonomis, misalnya kendaraan, rumah, dan lain-lain. B. Non-material insentif. Alat motivasi yang diberikan itu berupa barang atau benda yang tidak ternilai. Jadi, hanya memberikan kepuasan atau kebanggaan rohani saja. Misalnya, medali, piagam, bintang jasa, dan lain-lain. C. Kombinasi material dan non-material. Alat motivasi yang diberikan itu berupa material atau uang dan barang, dan non-material, medali atau piagam. Jadi, memenuhi kebutuhan ekonomis dan kepuasan atau kebanggaan rohani.
Selanjutnya, teori tentang motivasi. Secara garis besar, teori motivasi dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu teori motivasi dengan pendekatan isi atau kepuasan atau konten teori, teori motivasi dengan pendekatan proses atau proses teori, dan teori motivasi dengan pendekatan penguat atau reinforcement teori. Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri atau motivasi intrinsik maupun dari luar individu atau motivasi ekstrinsik. Dalam konteks studi psikologi, Habib Samsudin Makmun 2003 mengemukakan bahwa untuk memahami motivasi individu dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya durasi kegiatan, frekuensi kegiatan, persistensi pada kegiatan, ketabahan, keuletan, dan kemampuan dalam menghadapi kesulitan, difusi, dan pengorbanan untuk mencapai tujuan, tingkat aspirasi yang hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan, tingkat kualifikasi prestasi atau produk output yang dicapai dari kegiatan yang dilakukan. Yang terakhir, arah sikap terhadap sasaran kegiatan. Berikut ini berbagai teori menurut para pakarnya, yaitu Maslow, teori hierarki kebutuhan. Berikut penjelasannya. Teori motivasi Maslow. Teori Maslow dalam Rexodiprojo dan Handoko 1996 membagi kebutuhan manusia sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis merupakan hierarki kebutuhan manusia yang paling dasar, yang merupakan kebutuhan untuk dapat hidup seperti makan, minum, perumahan, oksigen, tidur, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Apabila kebutuhan psikologis relatif sudah terpuaskan, maka muncul kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman ini meliputi keamanan akan perlindungan dari bahaya kecelakaan kerja, jaminan akan kelangsungan pekerjaannya, dan jaminan akan hari tuanya pada saat mereka tidak lagi kerja. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Jika kebutuhan psikologis dan rasa aman telah terpuaskan secara minimal, maka akan muncul kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk persahabatan, afiliasi, dan interaksi yang lebih erat dengan orang lain. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan keinginan untuk dihormati, dihargai atas prestasi seseorang. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan hierarki kebutuhan dari Maslow yang paling tinggi. Aktualisasi diri berkaitan dengan proses pengembangan potensi yang sesungguhnya dari seseorang. Kebutuhan untuk menunjukkan kemampuan, keahlian, dan potensi yang dimiliki seseorang. Lalu selanjutnya, tantangan motivasi. Dalam menerapkan prakteknya, ada beberapa tantangan yang sering dihadapi, seperti kebutuhan sangat berbeda pada setiap orang. Dengan adanya kebutuhan yang berbeda, maka penerapan teori motivasi juga harus berbeda. Lalu yang kedua, cara menerjemahkan kebutuhan ke dalam tindakan secara individu yang juga berbeda. Dengan adanya perbedaan ini, maka cara pandang individu dalam hal menilai kebutuhan juga berbeda. Lalu yang ketiga, orang yang tidak selalu bertindak menurut kebutuhan. Ada orang yang bekerja tidak untuk memenuhi kebutuhan, tapi hanya mengisi waktu luang, sehingga motivasinya juga berbeda. Lalu yang keempat, reaksi kepuasan seseorang terhadap pemenuhan akan kebutuhan atau tidak terpenuhi kebutuhannya akan berbeda. Ada seseorang yang cukup puas dengan terpenuhinya kebutuhan psikologikal, tapi ada yang tidak. Lalu yang kelima, untuk menentukan alat motivasi yang paling tepat sulit, karena keinginan setiap individu karyawan tidak sama. Yang keenam, kemampuan perusahaan terbatas dalam menyediakan fasilitas dan insert. Yang ketujuh, manajer sulit mengenai motivasi kerja setiap individu karyawan. Lalu selanjutnya, manajer sulit memberikan intensif yang adil dan layak. Studi kasus perusahaan listrik negara atau PLN cabang Kabupaten Mendung Kelabu dihadapkan pada persoalan tingkat ketidakhadiran pegawai yang cukup tinggi. Pada setiap hari Senin dan Jumat, kurang lebih 26% pegawai tidak masuk kerja.
Berdasarkan hasil rapat yang diikuti oleh para pimpinan PAM tersebut, hal ini sudah membudaya dan sulit diperbaiki sebab banyak karyawan yang mempunyai pekerjaan tambahan di luar kantor. Basuki sebagai kabak kepegawaian baru saja mengikuti pelatihan mengenai perkembangan sumber daya manusia pada salah satu perguruan tinggi ternama. Setelah mengikuti pelatihan, Basuki terinspirasi untuk mengadakan perubahan dalam manajemen kepegawaian. Karena setelah dianalisis secara ekonomi, tingkat ketidakhadiran pegawai ini dapat merugikan perusahaan Rp1.000.000 per minggu. Basuki yakin dengan perubahan ini akan dapat mengurangi kerugian. Basuki mengajukan rencana untuk menyelesaikan masalah ini kepada atasannya. Kepala cabang PLN yang bernama Bajuri, rencana Basuki adalah setiap hari Jumat pukul 15 diadakan undian yang akan ditarik setiap minggu. Kartu absen semua pegawai yang bekerja betul menaati jam kerja pada minggu itu akan dimasukkan ke dalam kotak undian. Setiap minggu, 2 orang pemenang akan mendapatkan hadiah berupa voucher Rp500.000. Pada setiap akhir bulan juga akan diadakan undian bulanan di mana pegawai yang tidak pernah absen saja yang akan diikuti dalam undian. Undian bulanan menyediakan hadiah bagi satu pemenang, berupa voucher seharga Rp1.000.000. Setelah menyimak rencana Basuki dan mengadakan kalkulasi keuangan dengan kabak keuangan, Bajuri sebagai kepala cabang menyetujui rencana ini dan langsung diimplementasikan pada bulan berikutnya. Setelah berjalan selama 4 bulan, diadakan evaluasi terhadap tingkat ketidakhadiran pegawai. Hasilnya, berkat kebijakan tersebut, tingkat ketidakhadiran per minggu hanya sekitar 2%. Tetapi kemudian muncullah suatu persoalan. Beberapa pegawai datang tapi tidak jelas melakukan pekerjaan apa. Beberapa pegawai memaksakan diri untuk datang ke kantor walaupun dalam keadaan sakit yang perlu istirahat, sehingga memungkinkan terjadi penularan terhadap pekerja yang sehat. Tanggapan dalam kasus ini dapat terlihat bahwa untuk meningkatkan semangat kerja, pihak perusahaan PLN perlu memberikan motivasi yang menarik agar jumlah kehadiran karyawannya meningkat. Itu saja mungkin materi-materi yang kami sampaikan. Kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.